Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, Allah berkata, aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingat aku. Apabila dia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Apabila dia mengingatku di suatu golongan, maka aku mengingatnya pada golongan yang lebih baik lagi. Apabila dia mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berkata, apabila seorang hambaku ingin melakukan satu perbuatan buruk, maka janganlah kalian, para malaikat, menuliskannya hingga dia melakukannya. Apabila dia melakukannya, maka tulislah sepadan dengan keburukannya. Apabila dia meninggalkannya, tidak jadi melakukannya, maka tulislah baginya satu buah kebaikan. Apabila seorang hambaku ingin melakukan satu kemaksiatan, tetapi tidak melaksanakannya, maka tulislah baginya satu buah kebaikan. Apabila dia melakukannya, maka tulislah baginya 10 kali lipat kebaikannya hingga 700 kali lipat. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah menceritakan kepada para sahabat, sesungguhnya salah seorang hamba Allah berkata, wahai Tuhanku, hanya bagimu segala puji yang layak atas kemuliaan wajahmu dan keagungan kerajaanmu. Ucapan ini membuat kedua malaikat merasa sangat berat, keduanya tidak tahu bagaimana menuliskannya. Keduanya lalu naik ke langit dan berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya hambamu mengatakan suatu perkataan yang kami tidak tahu harus bagaimana menuliskannya. Allah bertanya padahal sebenarnya Allah tahu apa yang dikatakan oleh hambanya, apa yang dikatakan hambaku. Keduanya berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba itu mengatakan, wahai Tuhanku, hanya bagimu segala puji yang layak atas kemuliaan wajahmu dan keagungan kerajaanmu. Allah selalu berkata kepada kedua malaikat tersebut, tulislah oleh kalian berdua apa yang dikatakan oleh hambaku itu hingga nanti ia bertemu denganku. Selanjutnya aku yang akan memberi balasan atas apa yang diucapkannya itu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, maka siapa yang beramal lalu dia persekutukan aku dengan yang lain dalam amalan tersebut, aku tinggalkan dia bersama sekutunya. Dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, hai hambaku sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, telah bersabda Rasulullah, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasai dan Ibnu Majah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda, telah berfirman Allah, Ibnu Adam, anak keturunan Adam, umat manusia, telah mendustakanku, dan mereka tidak berhak untuk itu, dan mereka mencelaku padahal mereka tidak berhak untuk itu, adapun kedustaannya padaku adalah perkataannya, dia tidak akan menciptakan aku kembali sebagaimana dia pertama kali menciptakanku, tidak dibangkitkan setelah mati. Adapun celaan mereka kepadaku adalah ucapannya, Allah telah mengambil seorang anak, padahal aku adalah Ahad, Maha Esa, dan tempat memohon segala sesuatu, Al-Somad. Aku tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada bagiku satupun yang menyerupai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai.